sembari nunggu teman yang lain, kita menunggu sembari nunggu teman lain, kita mulai perkuliahan kita saja ya, nggak apa-apa walaupun baru 3 orang yang bergabung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, hari ini kita mulai lagi perkuliahan untuk materi yang keempat, untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, pada materi ini kita akan banyak membahas tentang audiens, ya. Audiens itu kaitannya dengan kalau kita bicara dalam komunikasi massa itu penikmat media massa, konsumen media massa kayak gitu. Atau mungkin penonton, pendengar segala macam. Itu yang disebut dengan audiens gitu ya. Nah, bagaimana tentang audiens nanti akan kita bicarakan bersama. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen ya. Baik teman-teman semua, terlihat share screen saya di layar kaca teman-teman? Terlihat, Pak. Ya, baik. Kita bicara tentang audiens. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama tentang apa sih tentang definisi dari audiens gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana segmentasi audiens. Jadi bagaimana memetakan audiens, membeda-bedakan audiens. Kemudian yang ketiga mengenai perilaku audiens. Yang keempat pendekatan penelitian terhadap audiens. Baik. Kita bicara dulu yang pertama tentang definisi dari audiens ya. Nah, memang teman-teman, sebelum ada konsep dari komunikasi massa atau munculnya media massa, audiens itu diartikan sebagai sekumpulan penonton drama gitu ya. Jadi permainan atau tontonan. Jadi itu yang disebut audiens. Jadi sebenarnya penikmat hiburan lah katakanlah gitu. Yang berada di atas panggung gitu ya. Namun setelah ada kegiatan komunikasi massa, ada media massa, audiens dijadikan sebagai penerima pesan-pesan media massa. Jadi kalau misalkan penerima pesannya adalah dari media cetak, berarti boleh dibaca sebagai pembaca dari media cetak. Kalau dari televisi, medianya berarti penonton televisi. Kalau radio berarti pendengar. Nah, itu adalah audiens dari media massa atau dalam kegiatan komunikasi massa. Dennis McQuail ya, tahun 87 mengartikan audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, dan pemirsa. Jadi konsepnya diartikan sebagai penerima pesan dalam bentuk komunikasi massa yang berada tersebar heterogen. Jadi heterogen itu banyak, beragam gitu ya, dan bisa siapa saja gitu ya. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol dalam mengkaji konsep ini. Nah ini konsep audiens dalam komunikasi massa itu berkaitan dengan medianya tadi. Gitu. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita media cetak ya berarti kita mengartikannya sebagai pembaca tadi gitu ya. Kalau televisi ya pasti penonton televisi. Gitu. Jadi pemetaan audiens tergantung dari medianya. Lanjut. Mengenai konsep alternatif tentang definisi tentang audiens menurut Dennis McQuail. Audiens sebagai massa. Jadi menekankan udah ukuran besar heterogenitas. Jadi tadi keberagaman tadi gitu ya. Kemudian penyebarannya di mana-mana jauh gitu. Ya kayak media televisi lah kan teman-teman yang bisa nonton televisi di mana aja gitu kan. Asalnya bisa menangkap siaran gitu dari ujung Sumatera, Aceh sampai ujung timur Papua gitu ya. Kan kayak begitu. Yang penting asal bisa menangkap siaran. Penyebaran bisa meluas. Kemudian anonimitas. Nggak ketahuan siapa yang menonton. Misal tadi saya bilang televisi. Nggak ketahuan kan siapa aja. Karena bisa anak-anak, bisa kecil, bisa orang dewasa, bisa laki-laki, bisa perempuan, nggak ketahuan. Ya. Kemudian lemahnya organisasial. Mereka, para audiens media massa, tidak tergabung dalam komunikasi tertentu kan. Tidak terus dalam komunitas tertentu. Gitu. Tidak organisasi tertentu. Nggak ada kan ya. Pembaca koran juga nggak ada gitu ya. Jarang. Kecuali ya penulis-penulis yang kemudian kayak Kompasiana gitu kan, pembaca Kompas kemudian bikin tulisan-tulisan sendiri itu agak berbeda gitu ya. Tapi kalau kita baca umumnya enggak. Dan tidak konsisten. Artinya apa tidak konsisten?
dia tidak melulu loyal membaca atau menonton televisi tersebut gitu. Contohnya gimana? Misalkan penonton RCTI katakanlah, dia tidak selalu menonton RCTI terus gitu, tapi dia juga bisa menonton tayangan lain yang mungkin dia suka. Gitu. Jadi ketidakkonsisten seperti itu, tergantung kesukaannya seperti apa. Atau kadang-kadang dia bisa dengan acara televisi dia akan membaca koran kayak gitu ya. Kemudian masa tidak memiliki keberadaan yang berlanjut, kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian dan memanipulasi sebanyak mungkin, membuat audiens semakin mendekati pengertian massa. Nah, pada tahap ini adalah eksistensi sebuah audiens, gitu ya, keberadaan sebuah audiens itu ini tidak ada yang tadi ada kaitan dengan masalah loyalitas. Tidak ada satupun tayangan yang kemudian terus-terusan penontonnya itu kemudian itu yang enggak ada satu titik bosannya gitu. Teman-teman kalau misal mengikuti yang sinetron Ikatan Cinta gitu ya, karena awalnya banyak yang suka gitu kan, tapi lama-lama semakin kesini ratingnya semakin menurun, yang nonton juga semakin sedikit, ada rasa kebosanan. Nah, itu sebenarnya udah sifat alami manusia ya gitu. Ini katanya dengan audiens sebagai massa ya, artinya masanya tuh baca. Oke, lanjut. Audiens sebagai publik atau kelompok sosial. Jadi unsur penting dalam audiens adalah praeksistensi dari kelompok sosial aktif interaktif. Kemudian dia otonom. Artinya apa? Dia otonom itu mandiri, dia berhak menentukan apa yang mau dia tonton gitu ya. Dan tadi tidak tergantung pada media tertentu. Terserah dia mau mengkonsumsi apa, mau televisi, apa mau mendengar radio atau apa gitu. Nah, ini secara implisitnya ya, gas tentang publik itu sosiologi dan demokrasi liberal. Nah, audiens sebagai publik atau kelompok sosial pada intinya adalah bagaimana sebuah atau sekelompok audiens atau penikmat dari media massa itu mereka orang-orang yang memang apa ya? Mereka mau menikmati sebuah informasi atau yang segala macam dalam konteks media massa, tapi tidak tergantung pada satu media. Mereka pasti akan mencari alternatif media yang lain sebagai perbandingannya. Gitu. Saya juga dulu begitu, walaupun saya misalkan kerja di wartawan di Kompas gitu, tidak selalu saya yang dibaca Kompas mulu, enggak. Saya juga baca media-media lain sebagai perbandingan. Gitu. Dan juga untuk memperoleh informasi yang lebih beragam. Kenapa? Karena setiap media pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda ketika menampilkan sebuah informasi atau berita. Gitu. Bisa aja, nih, katakan sekarang pada demo nih ya, pasti ada sudut pandangnya ada sudut pandang mahasiswa, ada dari sudut pandangnya dari polisi, ada sudut pandang dari anggota DPR gitu. Atau mungkin ada ngambil sudut pandang dari pedagang kaki lima misalkan. Kan sudut pandang berbeda-beda dalam mengungkapkan sebuah berita. Peristiwanya satu tapi sudut pandangnya berbeda gitu ya. Itu ya makanya kenapa audiens jadi beragam ya ketika menikmati sebuah media. Nah, media juga kita bikin segmentasi. Ini untuk menetapkan arah mana siapa penikmat media kita. Dulu waktu ketika saya masih di Kompas itu kan saya juga sering ikut dalam terbitnya media-media baru di lingkungan Kompas gitu ya. Nah, ketika kita membuat sebuah majalah gitu ya, misalkan majalah tentang agribisnis gitu ya, tentang hobi. Kita segmentasi dulu nih, ini segmennya buat siapa? Oh, ternyata kita bikin segmennya buat kelas A, B, artinya kalangan menengah atas. Laki-laki dan perempuan, S1, waktu itu kita bikin segmen seperti itu. Kemudian dia punya hobi binatang atau tanaman. Contohnya gitu. Punya rumah bisa pendapatan sekian-sekian, kita bikin segmentasi. Jadi dengan begitu kita akan tahu ke arah mana media kita dijual. Kita juga akan tahu bagaimana bahasa yang digunakan. Harga ecerannya berapa. Iklan-iklan apa yang pantas buat mereka. Punya segmentasi begitu untuk kalangan media ya. Kita lihat ya. Khalayak audiens umum punya sifat yang heterogen. Tadi saya bilang beragam. Lawannya heterogen apa? Homogen. Satu ya. Maka akan sulit bagi media penyiaran untuk melayani semuanya, tuh kan? Nggak mungkin kita di beragam orang gitu ya, kita layani kebutuhannya bersama, nggak mungkin gitu ya. Oleh karena harus pilih segmen-segmen audiens yang tergantung pada. Jadi kita harus
menyasar teks segmen tertentu saja yang kita sasar, yang mungkin kita kira peluangnya akan bagus gitu ya, dan meninggal segmen lainnya. Nah, bagian segmen yang dipilih nih itu homogen, artinya hanya sekumpulan yang punya sifat-sifat karakter sama, bukan ciri-ciri sama, dan cocok dengan kemampuan penyiaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks televisi deh, teman-teman pasti bisa membedakan kan? Misalkan di grup MNC ada RCTI, ada MNC TV sendiri, ada iNews, ya, ada Global TV. Lihat, walaupun mereka satu perusahaan, sama-sama televisi, tapi mereka membuat segmen yang berbeda-beda. RCTI menyasar segmen apa? Ibu-ibu rumah tangga banyak gitu ya, atau orang-orang rumahan. Karena banyak tayangan sinetronnya, tapi dia ada di level middle, ya. Ada pertengahan, kelasnya kelas B dia. Ada lagi MNC, walaupun dia menyasar ibu-ibu sama kaum rumahan juga, tapi levelnya rada agak di bawah. Gitu. Makanya tayangan-tayangan sinetron berbeda dengan RCTI. Dia lebih membumi. Musiknya pun beda. RCTI yang ada ngepop segala macam, di MNC justru ada dangdut segala macam. Levelnya beda, agak ke bawah. iNews, dia menyasar orang-orang yang memang haus akan informasi. Berita kan, Global TV, banyak ke anak-anak. Itulah untuk penentuan segmentasi audiens. Dengan begitu kita tahu, kalau kita tahu segmennya siapa, kita akan tahu jualannya bagaimana. Kita akan tahu bagaimana mengemas program kita yang akan kita tayangkan. Bagaimana tampilan televisinya misalkan. Dari pewarnaannya bagaimana. Teman-teman perhatian deh, pewarnaan di Global TV yang kelihatan banyak orang menarik, dengan misalkan iNews atau RCTI misalnya, pasti beda deh. Walaupun masih satu grup. Ya, seperti itu misalnya. Itu berpengaruh, teman-teman. Homogen tadi menentukan segmentasi dari media. Nah, nih, identifikasi audien dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sejumlah audien yang memiliki gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan yang sama. Nah, pasti gitu ya. Maksudnya apa? Itu bisa kita petakan misalkan, oh ini tinggal di daerah mana? Laki-laki perempuankah? Umurnya berapa? Begitu. Pendidikannya bagaimana? Tingkat penghasilannya berapa? Kayak gitu. Nah, itu kita identifikasi. Identifikasi audiens. Ya, ini tadi tulisannya di sini ya, sebenarnya mengenai identifikasi ya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi audiens? Ada yang dilakukan dengan cara melihatnya dari secara demografis. Demografis apa? Kita lihatnya. Dari usianya, umurnya. Itu demografis. Jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian besaran anggota keluarganya, gitu ya. Banyak 4, 3, 2. Masuk di dalamnya itu ukuran dewasa, anak-anak segala macam umur. Pendidikannya seperti apa tertingginya yang dicapai? Apakah kita misalnya dalam segmentasi media kita menyasar untuk segmen apa? Pengonsumsi media kita umurnya pendidikannya SMA sampai S1 misalkan. Pekerjaannya seperti apa? Penghasilannya berapa gitu ya per bulannya kita lihat. Kemudian agamanya bisa kita lihat, suku sebagainya. Itu kaitan dengan demografi. Gitu ya. Yang keduanya kaitan dengan geografis. Jadi kalau demografi tadi berkaitan dengan tadi yang saya sebut jenis kelamin segala macam, geografis berarti berkaitan dengan wilayah di mana audiens tersebut tinggal. Konsumen media itu tinggal gitu. Nah, tinggal disamakan karakternya nih gitu. Oh, kalau daerah misalkan daerah Aceh nih, oh orangnya seperti ini kayak gitu. Mungkin tayangan kita agak berbeda. Mungkin Aceh lebih religius ke Islamnya. Tayangan kita mungkin akan seperti itu kalau untuk televisi Aceh gitu. Kira seperti itu. Atau misalkan wilayah Maluku karakter suka menyanyi gitu, homogen suka ya mungkin banyak acara-acara musik untuk di daerah-daerah Maluku, TV-TV daerahnya misalkan. Geografis berkaitan dengan wilayah. Selanjutnya ada segmentasi geodemografis. Nah, ini apa nih? Nah, ini gabungan antara segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Nih, lihat. Jadi, pengaruh kasus ini percaya bahwa
orang-orang yang menempati wilayah tertentu itu punya karakter demografis yang sama pula gitu. Misalkan apa? Di kawasan, kalau di daerah Jakarta itu kawasan Menteng gitu ya. Wah, Menteng itu pasti orang-orangnya elit gitu ya, orang-orang kaya gitu. Berarti tingkat penghasilannya yang menengah ke atas misalkan gitu. Kemudian pendidikannya pasti S1 ke atas kayak gitu. Jadi geodemografis itu menggabungkan antara wilayah dengan demografis. Dan dengan begitu kita bisa menentukan skala seperti itu. Atau orang di Pondok Indah, gitu. Kita sudah tahu, oh pasti orang yang tinggal di Pondok Indah yang seperti ini. Gitu. Atau misalnya di daerah kita lah, begitu juga bisa di daerah Bekasi misalkan, daerah Bantar Gebang gitu misalkan. Kita kan tahu, oh wilayah Bantar Gebang pasti orang-orangnya seperti ini. Gitu. Kita sudah tersegmentasi. Gitu ya. Itulah geodemografis, menggabungkan. Tadi kalau yang pertama yang kedua tadi dipisahkan antara geografis dengan demografis, kalau ini digabungkan. Jadi wilayah juga menggambarkan dari demografisnya. Ada lagi segmentasi psikografis. Nah, ini berdasarkan dari gaya hidup atau kepribadian manusia ya. Pengaruh perilakunya dalam menentukan pilihan-pilihannya. Gitu. Jadi ketika kita orang-orang yang psikografis ini tergantung bagaimana dia menentukan memanfaatkan uangnya dan waktunya dalam aktivitas-aktivitas yang disukai. Gitu. Jadi ini lebih tajam ketimbang, jadi gini, orang psikografis adalah orang-orang yang berpikir mana yang penting buat mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan passion mereka. Gitu. Jadi dia akan menyukai hal yang sesuai dengan dirinya aja. Gitu. Dia terkadang melupakan, jadi titik sasaran bukan pada usia, umur, pendidikan, enggak, tapi masalah kesukaan. Gitu. Contohnya apa? Misalkan tayangan tentang masak-memasak gitu. Nggak peduli kan, mau sarjana, mau lulusan SD atau apa, yang penting dia punya kesukaan hobinya masak gitu. Mau perempuan atau laki-laki. Contoh misalkan. Ya, atau apalagi sport, olahraga juga begitu. Sebenarnya kalau konteks ini sebenarnya tidak hanya di konteks media massa secara umum ya, tapi juga kita bicara misalkan konteks novel gitu ya. Yang lagi tenar sekarang apa tuh? Anak-anak senja. Misalkan ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana tentang perilaku audiens? Nah, sifat dari audiens massa pasti jumlahnya besar. Namanya massa ya, banyak gitu. Pendengar radio kan, di mana-mana bisa. Siapa aja bisa. Televisi juga begitu, dimanapun. Pembaca koran segala macam. Media online juga begitu. Sulit diprediksi jumlah mereka. Dan biasanya, gini teman-teman, kalau untuk di media cetak, waktu saya di Kompas ya, Kompas kan pembacanya 500.000 orang gitu ya. Nah berarti pembaca dia, nah 500.000 orang itu dia berarti dia offline-nya begitu sekitar 100.000 eksemplar. Kenapa? Kita mengkalikan 5, jadi satu pembaca media cetak dibaca, jadi satu media cetak dibaca oleh 5 orang. Kadang-kadang begitu orang pembacanya gitu. Walaupun offline terjual sekian segitu. Mungkin 100 ribuan atau 200 ribuan misalkan. Nah nih, apalagi sifat dari audiens massa. Pemberitaan media massa ditangkap oleh masyarakat dari berbagai tempat. Tersebar di mana-mana, tidak mengkelompok pada wilayah tertentu. Itulah kemudian teman-teman, kenapa harus ketika dalam pemberitaan di media massa harus menggunakan bahasa-bahasa yang universal. Bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh semua golongan. Ya pastinya pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa yang mudah dimengerti gitu. Bukan bahasa daerah. Karena kita lengkapnya lebih luas. Ya bisa aja bahasa daerah kalau untuk wilayah-wilayah tertentu yang perdaerahan ya. Tapi kalau Kompas misalkan media-media nasional pasti menggunakan bahasa-bahasa yang memang digunakan oleh secara nasional gitu. EYD-nya harus benar, ejaan-ejaan. Penggunaan istilah-istilahnya juga harus benar. Dan kalau bisa, kalau ada istilah-istilah juga yang mudah dimengerti oleh semua pembaca media atau penikmat media. Nah, teman-teman, pada awalnya memang konsumen dari media itu sifatnya tidak interaktif. Jadi ketika media menyiarkan sebuah tayangan televisi katakanlah,
menyiarkan sebuah tayangan penonton, itu mereka sifatnya hanya satu arah, gitu ya. Ya kayak gitu kan gitu. Tonton televisi ya udah, gitu. Atau kita mendengarkan radio ya udah, kita baca koran ya udah, gitu ya. Kalaupun ada interaktif misalkan, itu paling kalau misalnya lewat media kan ada surat pembaca, tapi tidak begitu gitu ya. Atau televisi, misalnya ada yang telepon gitu, tapi itu tidak setiap tayangan seperti itu gitu ya. Nah, tapi berkaitan dengan saat ini ya, betapa teknologi komunikasi berjalan dengan cepat gitu, media massa menjadi interaktif. Sebuah pemberitaan di media bisa aja tiba-tiba didarat ketika ada netizen yang mengkoreksinya misalkan. Saya sering tuh kalau misalkan saya kan ada Twitter itu ikut beberapa akun dari media sosialnya, media-media online. Seringkali saya kritik tuh mengenai judul, mengenai apa gitu. Nanti dia ubah sama mereka. Karena kadang-kadang nggak tepat judulnya, atau penggunaan istilahnya yang salah, atau kata-katanya ada yang salah misalnya gitu. Ya itu ada interaktif seperti itu juga. Gitu. Atau misalnya di televisi bisa saran salah, kita bisa interaktif melalui media sosialnya mereka. Gitu. Ya bisa saja, gitu. Mereka kan nanti akan mengkoreksi. Nah ini, 3D lapisan berbagai lapisan masyarakat sifat dari audiensi massa. Ya pastilah tadi heterogen ya, gitu. Ini heterogen yang bersifat umum ya, gitu, sifat audiensi massanya. Nah, apalagi sifat dari audiensi massa? Tidak terorganisir dan bergerak sendiri. Ya memang begitu ya teman-teman ya. Pembaca berita Kompas misalkan, tidak ada organisasinya. Penonton dari RCTI, ya pasti nggak ada organisasinya, ya nonton aja gitu ya. Yang lainnya kayak gitu. Mereka bergerak sendiri sama-sama. Gitu. Dikendalikan oleh kita sendiri. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, yang terkait dengan perilaku audien tadi, jumlah audien pasti ya banyak. Namanya massa kan, penikmat televisi pasti banyak. Prinsip audien konstan. Ya. Kemudian jadi dia punya memegang sesuatu yang diyakini oh ini menarik atau tidaknya gitu ya. Kemudian aliran audien. Dia mengikuti kesukaannya. Kemudian perilaku audien terhadap remote control. Nah, ini kadang-kadang ujung tontonan kita ada di remote control ini, apa yang dia suka. Pengaruh demografis terhadap program, ya pasti ya. Jadi semakin dekat dengan lingkungan mereka, biasa akan semakin banyak ditonton oleh mereka. Contohnya apa? Misalkan masyarakat mana? Bandung gitulah ya, yang memang bahasa Sunda. Dia pasti akan memilih tayangan TV lokal yang daerah yang memakai bahasa Sunda. Ada tayangan wayang golek misalkan, ada tari jaipongan misalkan atau apa. Kan kayak gitu. Jadi pengaruh geografis berpengaruh terhadap audiens penonton dari media massa tersebut. Selera audiens, nah ini teman-teman juga berpengaruh. Ya kalau tergantung bagaimana kita menyasarnya ya. Kalau kita nyasarnya anak muda pasti kita lihat selera audiens anak muda seperti apa. Jumlah audiens ini double ya sama yang A. Oke lanjut. Bagaimana pendekatan penilaian terhadap audiens? Kita lihat ya. Ini beberapa penelitian terhadap audiens. Ada pendekatan transmisional apa nih? Jadi yang termasuk dalam pendekatan transmisional, jadi komunikasi dengan melihat pada komponen yang terkandung dalam rangkaian aktivitas yang terjadi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Jadi bagaimana sebuah informasi itu bisa sampai ke orang yang penikmat media massa tersebut. Ada memang yang langsung satu arah gitu, artinya dari media massa langsung ke konsumen atau penikmat media massa tersebut. Misalkan saya langsung nonton RCTI gitu ya, kayak gitu. Ada juga yang lewat perantara, jadi dua arah. Jadi ketika sebuah media massa misalkan sebelum nyampe yang ke orang lain ada apa ya ibaratnya orang-orang tertentu yang kemudian melihat dulu baru disampaikan kepada masyarakatnya. Contohnya gimana? Misalkan ada di masyarakat pedalaman gitu ya. Misalnya tentang kesehatan, tentang vaksin inilah COVID lah misalkan. Ada pemuka masyarakat tersebut yang menonton televisi tentang pentingnya vaksin gitu kan. Nah, karena masyarakat di pedalaman tidak banyak menikmati media massa, harus ada orang tadi, tetuanya tadi kemudian setelah mendapatkan informasi dari media massa,
dia menyampaikan kepada masyarakatnya. Nah, itu melalui perantara. Gitu. Ada juga yang sifatnya yang melalui perantara, ada juga yang ada juga yang gabungan antara keduanya. Ya. Itu transmisional. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan psikologi sosial. Jadi bagaimana sebuah tayangan itu menyangkut psikologi dari kita masyarakatnya, mengena gitu. Nah itu ya, kenapa tayangan Ikatan Cinta itu menarik buat ibu-ibu? Ya karena tadi itu, secara psikologi tadi buat ibu-ibu tuh ngena banget gitu ya. Ada masalahnya perselingkuhan, ada masalah ini masa-masa rumah tangga kayak gitu. Itu teman-teman ya. Kayaknya slide saya sudah habis. Baik teman-teman, sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman ditampilkan dulu wajah ganteng dan wajah cantiknya dulu untuk saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan. Sekarang teman-teman ditampilkan wajahnya. Ya. Yang lainnya? Oke. Yang lainnya masih ada yang mau ditampilkan wajahnya? Oke. Saya ambil dulu ya. 1, 2, 3. Nah, saya save dulu ya. Teman-teman, saya save dulu. Ya teman-teman, lagi ya, sambil lagi. Sampaikan lagi wajah-wajah cantiknya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu sebentar. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya dong, Pak. Yap, silakan Iqbal. Apa, Bal? Maaf ya, Pak, nggak buka video. Nggak apa-apa. Kenapa, Bal? Iya, mau nanya, Pak. Itu terkait yang organisasi ya, Pak. Itu kan setahu saya ya, kalau misalkan pedagang ya, Pak ya. Pedagang tuh biasanya kan udah bayar ke RT atau RW setempat ya, Pak ya. Tapi ada aja dari organisasi lain yang setiap harinya itu meminta dengan alasan buat pengajian lah, entah buat apa Pak, gitu. Menurut Bapak gimana ya Pak ya terhadap oknum yang seperti itu Pak? Makasih. Iya, makasih. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama kuliah ini nih materinya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya di kita yang begitu sih. Harusnya mah gini, kalau saya sih berpandangan harusnya tuh pedagang itu punya semacam kayak organisasi persatuan yang bisa menolak hal seperti itu gitu ya. Jadi kita kan taat peraturan. Memang sebenarnya tidak hanya masalah yang seperti itu di tempat saya juga banyak ormas-ormas tertentu gitu ya yang kadang meminta uang apa gitu. Harusnya jangan gitu. Harusnya kalau misalnya kita punya organisasi, kita punya kekuatan kan. Kalau kita sendiri memang rada agak berat itu melawannya. Kita nggak bisa melawan. Oh nih, misalnya minta apa pihak apa ya titik-titik gitulah ormasnya gitu ya suka meminta uang apa ya jatah preman misalkan. Ya agak susah kalau kita sendiri, tapi kalau kita bersatu kita bisa menolak asosiasinya ya kayak gitu. Karena kita sudah membayar ke pemerintah setempat untuk masalah pajak segala macam gitu. Dan kalau nggak ada ya udah kita laporkan misalkan gitu. Ada yang membackingin, ada yang membacking usaha kita gitu. Harusnya seperti itu ya. Tapi ya memang susahnya di kita memang agak susah menghilangkan hal seperti itu gitu ya. Kalau kita sendiri harus ditegaskan juga gitu ya. Juga kepada pihak RT RW-nya yang tempat kita tadi sudah membayar itu ya uang itunya ya.
harus jaga keamanan, jangan sampai ada yang tadi di luar yang pihak pemerintahan setempat yang meminta-minta gitu. Gitu sih Iqbal yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi kalau bisa mau kuat ya bikin komunitas atau organisasi sendiri, itu akan lebih enak gitu dibanding sendiri. Kalau sendiri memang susah gitu. Dan tadi minta ketegasan dari pemerintah setempat gitu ya, untuk bisa masalah keamanan. Jadi biar tidak ada yang masalah hal seperti itu, karena bisa merugikan kita sendiri kan, kaum pedagang gitu ya, karena pungutannya banyak gitu Bal. Gimana Bal? Ya, baik Pak, makasih. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan lagi? Baik, kalau nggak ditanyakan lagi, pada puasa kan tadi siang? Ari puasa nggak Ari? Alhamdulillah Pak puasa. Oh ya, syukurlah. Izin Pak, tadi enggak Pak. Oh, tadi nggak ngapain Ri? Nggak puasa? Kamu mens? Enggak, jadi tadi itu pulang. Ini saya kan ngekoordinir anak-anak aksi tadi. Oh ya. Nah pas pulang dari DPRD ke kampus MP, titik kumpulnya, itu ada sedikit insiden gitu. Jadi saya keserempet mobil gitu Pak, terus langsung minum gitu. Oh ya udah. Tapi nggak apa-apa kamu keseremetnya? Ya lecet dikit mah, tapi dibanding saya lecet mobilnya mau penyok. Tapi nggak apa-apa, udah aman. Oh, penyok apa digebukin itu? Mahasiswa mobilnya? Iya pasti kan, people power. Ya semangat ya. Saya juga dulu ikut demo tahun 98 itu. Saya sebelum Pak Harto turun tuh saya 2 hari tuh. Saya sampai naik yang di mana? Ya? Saya sampai naik di itu yang hijau-hijaunya itu tuh di DPR itu 2 hari saya nginep. Oh, atap-atap. Atapnya itu ya, saya sampai di sana nginep. Itu saya ketemu mahasiswa dari seluruh Indonesia tuh waktu itu tuh. Pulang saya ke kampus, dulu kampus saya di UPN kan. Pulang ke kampus, belum berapa lama di kampus, ternyata Pak Harto ngundurin diri. Dulu waktu peristiwa apa ya, yang penembakan itu Trisakti, itu saya ada Semanggi. Itu saya ada di situ tuh. Cuma agak di sebelah sana, maksudnya tidak di kampus Trisakti persis, agak kesanaan karena terhalang oleh polisi. Gitu. Saya ada di situ juga gitu dulu tuh. Wah dulu tuh emang rada mencekam gitu ya, karena militernya yang banyak snipernya dulu tuh. Gitu. Tantangan kita begitu. Dulu kalau kita demo itu polisinya pakai ini loh, pakai pentungan yang ada strumnya itu loh. Jadi kalau yang buat cewek kena itu gitu. Saya tuh sampai sekarang udah lebih efektif Pak. Ya. Bentuknya kayak handphone gitu strumnya. Oh gitu. Oh. Iya. Oke lah. Oke Larry. Saya kalau demo-demo gitu punya banyak pengalaman. saya tuh sampai tahu pola-polanya gitu. Jadi biasanya orang-orang Dedengkot yang demo itu biasanya yang awal-awal tuh mereka di depan dulu kan, di belakang. Mereka sambil provokasi kan, begitu mereka sudah kena tuh provokasinya mahasiswa sama aparat, dia agak melipir ke samping, perlahan ke belakang. Yang di belakang itu dia mereka akan mendorong maju. Jadi begitu terjadi chaos atau bentrok, itu justru orang-orang mahasiswa biasa yang kena bareng aparat. Mereka yang provokator tuh agak ke belakang, rada agak nyaman. Satu sampai apa tuh orang-orangnya tuh. Oke, begini. Iya. Model yang dulu. Iya, ngerti tuh pas saya pola kayak gitu ngerti tuh. Sering sih waktu dari KUHP, terus Omnibus Law. Itu kan pola itu dipakai juga pas di depan DPR sama Istana. Iya. Ya, saya tahu lah. Gitu. Karena dulu pernah ikuti kayak gitu-gituan tuh. Udahlah. Nanti kalau kita ketemu kita ngobrol-ngobrol lagi nih, panjang lebar nggak gitu nih. Boleh Pak. Tapi alhamdulillah sih tadi pola itu nggak dipakai pas kita di DPRD. Solid. Ya, janganlah. Kasihan teman-teman kita juga gitu yang kena gitu. Karena waktu saya pernah bentrok tuh sama polisi mana waktu itu ya. Itu sampai ada beberapa yang kedorong tuh cewek yang ke depan kena getok yang strumnya itu sampai pada pingsan gitu. Iya. Oke lah teman-teman gitu aja ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Amin. Sama-sama sehat semua ya.